Jangan anggap remeh hal yang berbau lokal dan tradisional. Dengan Raja Cendol, Danu Sofwan meraup omset hingga 1,5 miliar rupiah tiap bulannya. Usaha ini banyak banget yang saya lakukan. Saya berasal dari keluarga yang jatuh bangkrut. Terus saya berjuang untuk bisa bertahan hidup gitu, seperti itu kurang lebih. Banyak banget hal yang saya lakuin. Mungkin saya pernah menjadi kuli pasir di Gunung Sahut di daerah Cianjur. Sebagai proses belajar lah intinya gitu. Saya membuang jauh-jauh gengsi yang pasti itu, dan saya terus belajar dengan apa yang saya bisa dan apa yang saya percaya gitu. Saya juga pernah mengamen gitu untuk mengumpulkan modal. Jadi waktu itu saya butuh membangun randol tuh kurang lebih hampir 5 juta. Saya bangun RAB-nya butuh 5 juta, sedangkan di rekening cuma ada uang 500.000. Jadi dari situ saya berjuang ngumpulin duit supaya bisa jadi satu outlet dengan cara menyicil gitu. Jadi saya punya uang hasil ngamen, saya DP-in buat bikin gerobak. Terus saya punya uang lagi, saya nyupirin teman saya dapat uang, saya pakai untuk bikin tenda. Jadi satu outlet itu dengan cara menyicil. Setelah menyicil, alhamdulillah satu hari kita opening, besoknya balik modal. Saya pengen usaha itu tujuannya hanya dua. Yang pertama, saya pengen keluarga saya nggak khawatir besok makan apa. Yang kedua, kalau sakit biaya berobatnya gimana. Karena dulu kita sering berada di situasi tersebut gitu. Jadi tujuan saya, purpose saya usaha itu selalu untuk keluarga. Jadi saya jalaninnya nothing tulus, dan mungkin Tuhan ngasih saya lebih dari apa yang saya harapkan. Modal terbesar manusia adalah berpikir dan bergerak. Percuma banyak modal materi, tetapi pikiran dan tindakan tidak ada. Ini adalah salah satu hal yang selalu diyakini dan hingga kini melekat pada Danu Sofwan, si Raja Cendol. Yang akrab disapa Danu ini namanya memang sudah tidak asing lagi di seantero Indonesia. Bahkan pelosok-pelosok daerah sudah tahu perihal randol Raja Cendol yang ia ciptakan. Danu berhasil menjadi salah satu pengusaha yang sukses di Indonesia. Bahkan kini sekitar 780 outlet randol terbesar di seluruh Indonesia. Kesuksesan yang ia peroleh saat ini bukan tanpa perjuangan. Sempat berada di titik terbawah saat sang papa bangkrut. Danu tidak bisa melanjutkan kuliah demi bertahan hidup. Ia beserta keluarga harus menjual semua barang-barang seperti kasur, guci, atau yang lainnya untuk bisa makan. Suatu ketika semua barang habis dan ia beserta keluarga hanya bisa makan nasi sama garam atau kecap. Melihat kondisi seperti itu, Danu yang merupakan anak laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara merasa sedih. Sang mama yang selalu tersenyum tanpa beban saat menyuapi nasi dan kecap anak-anaknya memotivasi Danu untuk merubah dan sukses. Tujuannya pun sederhana, yaitu agar tidak bingung besok makan apa dan kalau sakit mau kemana. Sadar tidak banyak pengalaman dan hanya punya ijazah SMA, Danu berkeinginan membangun sebuah usaha. Saat itu yang ia pikirkan adalah mengangkat kuliner Indonesia yang terpinggirkan dan tertuju pada cendol. Meskipun modal sama sekali tidak punya, Danu tak lantas menyerah. Segala macam pekerjaan pun dilakoninya, mulai dari menjadi pengamen, kuli pasir, atau menjadi supir demi mengumpulkan uang. Dana pertama yang ia mengumpulkan adalah 500.000 yang kemudian digunakan untuk membeli gerobak. Itu seterusnya dengan cara menyicil hingga berhasil mendirikan satu outlet randol. Demi memperoleh rasa yang enak, ia pun meracik sendiri randolnya. Setelah menemukan racikan yang pas, Danu segera mempromosikan usahanya dengan membuat launching produk hingga distribusi barang. Kini usaha randol Danu pun terus meluas. Omset miliaran pun ia dapat. Salah satu keunikan dari randol adalah nama menu yang dibuat. Menurut Danu, itu adalah salah satu kekuatan dari randol. Strategi marketing terkuat adalah dari mulut ke mulut. 3 tips dari Danu dalam menjalankan bisnisnya, yaitu konsisten, jangan pernah berhenti belajar, serta selalu jaga sila. Dengan 3 hal ini, dirinya bisa menjadi seperti saat ini.
Kesuksesan perlu perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Hal itu juga harus dibarengi dengan sikap pantang menyerah dan tidak cepat putus asa. Semua cita-cita dan ambisi hanya bisa direngkuh apabila kita mau terus belajar berbagai hal, dimanapun dan kepada siapapun.